1, 2, 3, 4 saya menari, saya cari gerak. Di belakang saya, di depan kaca saya itu ada sosok berbadan manusia, kepala manusia, dari perut sampai kaki itu ular. Lalu pergi ke Ciamis. Assalamualaikum manis. Oke, perkenalkan, nama saya Anin Hardiansa. Saya di sini membuat YouTube channel untuk menceritakan sosok Aceng, yaitu sosok dimana yang sering mengganggu saya selama ini di kehidupan saya. Teman-teman, siapa sih Aceng? Gitu kan? Mungkin kalian sudah ada yang menonton di salah satu podcast artis yang ada sayanya, atau mungkin cerita di Twitter dan lainnya tentang Aceng ini. Awal mula adanya Aceng yaitu tahun 2018 pada saat saya sedang penelitian ke museum. Saya meneliti, mencari bahan tentang topeng emas. Itu adalah salah satu syarat untuk saya lulus membuat pertunjukan tari, dan saya harus mencari bahannya itu. Awal mula 2018 saya ke sana bertemu dengan Pak Isa, penjaga museum itu. Lalu saya dapat informasi sangat banyak, detail, tetapi saya masih penasaran ada salah satu kisah tentang topeng emasnya ini, dan saya mencoba untuk kembali lagi keesokan harinya. Tapi keesokan harinya saya datang sangatlah sore ya, jam 5 sore saya baru datang. Saya tergesa-gesa, terburu-buru karena takut Pak Ishak tidak ada pada saat itu. Akhirnya saya berjalan, dan untuk ke arah museumnya di atas itu saya harus menaiki anak tangga. Ketika saya menaiki anak tangga, saya fokus di handphone karena untuk menghubungi Pak Ishak juga dan rekan-rekannya. Saya saat fokus main handphone, saya naik tangga. Ternyata di depan saya merasakan ada yang turun tangga dari museum itu, teman-teman. Nah, ketika pas-pasan di samping saya, sosok ini berupa kakek-kakek, teman-teman, kakek-kakek, abah-abah ya kalau dalam Sunda. Dia ini bilang gitu sama saya, "Ngapain Ujang kesini? Arek naon?" kata dia. Saya kan fokus main handphone. Pada saat saya tengok, saya mau jawab pertanyaan dia. Tengok, saya ngomong, "Iya Pak, mau ke atas ke museum." Bapaknya nggak ada, abah itu nggak ada, kakek itu nggak ada, menghilang entah kemana. Dan itu langsung saya shock, teman-teman. Ya, saya shock dan saya langsung lari, ya naik tangga, anak tangga langsung ke museum, teman-teman. Di museum ternyata nggak ada Pak Ishak, sudah pada kosong karena memang sudah jam 5, teman-teman. Saya kesana jam 5 sore. Akhirnya saya berani untuk ya udahlah, saya turun lagi, saya pulang, nanti saya coba besok balik lagi. Nah, pada saat saya turun, teman-teman, dari kejauhan ternyata ada sosok kakek-kakek, ya sosok abah-abah yang mungkin tadi tanya sama saya gitu ya pada saat saya naik ke atas. Dia ada di depan gerbang, teman-teman, ada di depan gerbang. Dan dia akhirnya ngobrol sama saya. Awalnya saya deg-degan gitu. Saya takut ini manusia gitu ya, orang atau makhluk halus gitu kan. Karena kan saya takut gitu, tadi aja menghilang gitu. Awalnya bener-bener takut. Akhirnya saya interaksi ngobrol. Dan ternyata dia tahu segalanya tentang museum itu, teman-teman. Dan akhirnya saya mencoba bilang, "Pak, saya pengen cari tahu detail tentang si topeng ini." Akhirnya dia bilang, abah-abah ini, "Datang nak," kata dia. "Datang Jang, hari Selasa malam, bawa tumpeng. Jangan lupa pakai baju putih-putih, serba putih," maksud dia. Akhirnya saya kepikiran, wah, nggak apa-apa nih, yang penting saya dapat bahan penelitian ini gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk datang sesuai instruksi dari abah itu, teman-teman. Saya datang jam 11 malam hari Selasa malam.
Saya datang, saya sudah disambut di depan pintu gerbang sama abah ini, disambut secara hangat lah ya, untuk diajak ke atas. Akhirnya saya diajak ke atas teman-teman. Nah ternyata di depan museum itu sudah standby ada beberapa orang. Ya saya kira itu pengikutnya abah gitu. Saya bilangnya sih santri-santrinya abah kalau menurut saya ya gitu ya, karena mereka pakai sarung teman-teman. Akhirnya saya ke halaman itu, saya duduk ya kan, saya disuruh duduk sama abah, bikin lingkaran di depan situ. Dan ternyata ya memang jam 11 itu beneran kita berdoa teman-teman, berdoa dan ngaji teman-teman. Kita ngaji, saya ngaji di situ sampai jam 1 malam. Nah di pertengahan saya curiga gitu kan, kok harus pengajian dulu, harus berdoa dulu untuk mencari informasi ini gitu kan. Sedangkan saya nggak interaksi dengan sekitar saya, santri-santri itu mereka sangat pucat teman-teman, mukanya pucat banget. Nah, setelah itu saya diajak ke sungai teman-teman, turun lewat tangga itu lagi ya, karena kan sungainya ada di seberang museum itu. Saya turun teman-teman, habis itu di tangga itu saya kehilangan jejak abah. Abahnya hilang tuh teman. Di situ saya sempat kayak, wah kok abah nggak ada. Nah pada saat saya menunggu, karena mungkin saya ngiranya oh abah mungkin ada yang tertinggal di atas gitu ya di museum, makanya saya tunggu di tangga itu. Nah pada saat saya nunggu teman-teman, saya melihat sosok aneh teman-teman. Saya melihat ke arah depan, di kanan saya itu ada pohon besar teman-teman, pohon besar, dan itu ada sosok, maaf ya teman-teman ya, makhluk gaib, nenek-nenek teman-teman, nenek-nenek yang sangat serem, mukanya tuh serem, tapi dia sering pakai sanggul dan pakai kerudungan gitu. Nenek-nenek ini bilang, jangan, tumpeng jangan, dia selalu gitu. Dan akhirnya dia kayak mencoba untuk memunculkan diri dia teman-teman, sosok itu. Saya takut banget teman-teman, karena kan saya sendirian ya, abah nggak ada. Nah teman-teman, dia itu bentuknya seperti ini teman-teman. Dia sanggul seperti ini ya kan, terus dia ada tudungan gini teman-teman. Nah dia seperti ini, sebetulnya saya juga kayak aneh gitu kok. Yang saya lihat ini sosoknya kok kayak ibu-ibu pejabat gitu ya, tapi beneran memang itu makhluk halus gitu kan. Nah seperti ini, terus dia kayak mencoba untuk muncul, kayak mencoba untuk pengen membuktikan ke saya kalau dia tuh ada gitu kan. Akhirnya dia nongol di belakang pohon, dia nongol, dia natap saya langsung begini, dia melotot langsung gini, melotot dengan muka serem. Dia bilang, entong jangan kesini, sambil nangis. Tiba-tiba sosok itu hilang teman-teman. Pada saat hilang sosok nenek itu, datang abah itu, saya lega tuh, ngerasa kayak oh ada. Akhirnya saya turun dan dibawa ke sungai teman-teman. Di sungai ternyata saya itu disuruh berendam. Saya berendam di tengah sungai kan. Saya dilempar bunga 7 rupa sama dia, dan saya disuruh 7 kali putaran surat-surat pendek kayak misal Anas apa dia kayak gitu-gitu. Saya disuruh baca-baca itu, terus saya dilempar bunga, terus abis itu saya ditanya, mana tumpeng yang kamu bawa? Nah ini dikasih tumpengnya, dia potekin ujung tumpengnya itu, puncaknya itu dipotong, dikasih ke saya suruh makan, sisanya teman-teman dihanyutkan gitu. Jujur saya kecewa dan saya ngerasa kayak, loh kok makanan dibuang-buang gitu ya. Kirain saya habis pengajian kita bakalan rame-rame makan gitu kan, biasanya seperti itu tradisi kita, tapi ternyata itu dihanyutkan. Tapi saya ya udahlah gitu, mungkin ini instruksinya dia. Habis itu teman-teman, yang paling saya sangat emosi pada saat itu, ternyata abah ini sudah menyiapkan ayam hitam. Iya, ayam hitam. Dia siapkan, dia disimpan di muka saya, di depan saya, dipotong ayamnya di depan saya, dimasukin ke dalam kain putih seperti kain kafan, dibungkus dan dihanyutkan. Habis itu saya berusaha berdiri, ternyata kaki saya kayak ada narik-narik itu di tengah sungai. Kayak ada narik teman-teman, kayak ada mau narik saya untuk ke bawah gitu loh.
Tapi saya berusaha, dengan saya yakin dan istighfar, saya berusaha, akhirnya saya bisa berdiri. Dan akhirnya saya marah-marah sama abah itu. Saya bilang, ini apa-apaan, ini tuh ritual gitu loh. Saya tuh kesini mau cari bahan informasi, bukan mau seperti ini. Akhirnya saya pulang. Di tengah perjalanan saya diteriaki, dan saya diteriakin ya, dibilang gitu, diomongin. Dan akhirnya dia sambil ngomong seperti ini, teman-teman. Jika kamu melanjutkan karya ini, kamu akan kehilangan dan kamu akan susah. Dan jika kamu tidak melanjutkan karya ini, kamu akan sengsara seumur hidup. Pilihan yang gak ada enaknya, teman-teman. Jadi itu selalu kepikiran sama saya. Beberapa hari kemudian, saya mimpi aneh, teman-teman. Saya mimpi kaki saya dililit sama ular besar sekali, ularnya. Ya, saya di situ mimpi aneh. Setelah itu saya diganggu, teman-teman, sama sosok ular ini, teman-teman. Diganggu sama dia mulai dari pikiran saya sering bengong, terus saya sering merasa tidak nyaman gitu beraktivitas. Nah, pada saat saya mencari gerak, teman-teman, saya kan sendiri cari gerak di sanggar ya, di depan kaca itu saya mencoba untuk cari gerak, teman-teman. Dan ternyata, teman-teman, saya pada saat fokus cari gerak seperti ini, 1, 2, 3, 4 saya menari, saya cari gerak. Di belakang saya, di depan kaca saya itu ada sosok berbadan manusia, kepala manusia, dari perut sampai kaki itu ular, teman-teman. Dan itu sosoknya anak kecil, teman-teman. Itu saya langsung shock, tapi saya beradaptasi karena saya nggak mungkin gitu, saya teriak atau segala macam, itu kayak nggak mungkin banget. Akhirnya saya beradaptasi dengan Aceng ini. Ternyata Aceng ini sering membantu saya, membantu mencarikan gerak, membantu saya seperti kayak saya curhat gitu, saya bangun curhat, dia selalu datang gitu, teman-teman, Aceng ini. Nah, suatu ketika Aceng ini, istilahnya sosok ini itu mengganggu yang benar-benar fatal, teman-teman. Omongan abah sama omongan kakek ini tuh satu persatu tuh kenyataan, teman-teman. Mulai dari saya kehilangan segala macam gitu kan, dan lain-lainnya. Akhirnya, teman-teman, saya mencoba untuk menyembuhkan diri saya. Saya sembuhkanlah ke salah satu ustadz ya, kalau kata kita bilang ustadz atau kiai. Dan ternyata ada mediator, jadi ada mediator yang siap untuk istilahnya ya dimasuki sosok ini gitu. Kita menggali informasi tentang sosok ini. Akhirnya, teman-teman, ternyata mediator ini langsung kesurupan, tidak sadarkan diri, dan dia kesurupan sosok anak kecil itu. Dia bilang namanya Aceng, katanya. Dia ini disuruh sama abah ini untuk mengganggu saya dan menghancurkan hidup saya. Dia ini sekarang sudah terlalu nyaman dengan saya. Jadi dia serba bingung nih, Aceng ini, antara dia diperintahkan oleh abah dengan antara dia sudah nyaman dengan saya, gitu loh. Nah, ternyata Aceng ini bilang gitu, sama kiai ini disuruh sama abah. Oleh karena itu saya pun sedikit percaya itu. Oh, Aceng ternyata disuruh sama abah dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya kepo, teman-teman. Saya cari tahu abah ini siapa. Pada saat saya kembali ke museum, ternyata saya ceritain ke warga setempat dan saya ceritain ke penjaganya namanya Pak Ishak sebelum ada itu. Ternyata tidak ada sama sekali abah itu di museum. Tidak ada sama sekali. Dan ternyata itu, teman-teman, bukan manusia. Dia adalah jin yang menyerupai manusia. Dia itu adalah jin atau setan yang ingin menyempurnakan diri dia, karena dia ingin mengambil satu objek atau satu
benda yang ada di museum itu, yang sakral, yang istilahnya memang benda itu tuh ditakut-takuti atau dikagum-kagumi lah ya, seperti dihormati, tapi itu sakral gitu. Intinya adalah sakral, teman-teman. Dia itu ingin mencoba untuk ambil tapi tidak bisa. Nah, ternyata caranya dia seperti berendam, saya disuruh berendam di sungai, saya dilempar bunga, saya disuruh makan tumpeng, bawa tumpeng, saya di depan saya dipotong ayam hitam. Itu ternyata akal-akalan dia untuk menyempurnakan dia kembali, teman-teman. Ya kan? Saya di situ langsung shock. Saya langsung mikir, ya Tuhan gitu, kok ada gitu ya, seperti ini, kejadian seperti ini menimpa saya gitu, kenapa? Akhirnya Abah ini tuh bener-bener memberontak gitu lewat Aceng. Ini perantara, Aceng tuh perantara disuruh oleh Abah ini, teman-teman. Tapi Aceng tuh serba salah juga, pengen jahatin saya gitu ya, ingin jahatin saya, tapi dia udah nyaman sama saya, dia udah betah ada di diri saya, seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya warga setempat dan penjaga tuh kayak ngerasa, wah ini bingung gitu, bagaimana cara menyelesaikannya, memecahkan persoalan ini, karena memang belum ada sama sekali sebelum ini kejadian seperti ini, nggak ada gitu. Tapi mereka tahu tentang Abah ini tuh tahu, karena sering muncul sosok ini di museum, memang sering ada di situ, teman-teman. Akhirnya saya bingung, saya galau, akhirnya saya mencoba untuk menyembuhkan lagi gitu ke kiai itu. Ternyata Aceng ini sampai sekarang tetap ada, teman-teman, tetap ada di saya. Dia bingung, dia disuruh sama Abah dan dia sudah nyaman sama saya, jadi dia tetap ada, tapi dia bingung tujuan dia untuk ada di saya itu seperti apa sekarang gitu, teman-teman. Itu cerita Acengnya. Nah, ternyata Abah ini tuh nggak bisa untuk seperti ini terus gitu. Dia tuh harus menyempurnakan, dia harus kayak tetap, saya tuh kalau ada opsinya gitu, kalau misalkan dilanjutkan gitu kan ritualnya, saya bakalan baik-baik saja mungkin, tapi kalau tidak dilanjutkan ritualnya, saya bakalan sengsara. Ya iya, saya sekarang mengalami itu. Iya, saya percaya nggak percaya, tapi saya sudah mengalami semuanya gitu. Dan Aceng pun sampai detik ini ya sudah, dia selalu ada di kehidupan saya, teman-teman. Sampai sekarang dia selalu muncul, dia selalu nemenin saya, dia selalu memberikan informasi apapun gitu loh. Kayak misalkan ada kejadian apa gitu, besoknya ada kejadian apa, dia itu bilang. Nah, kata teman-teman saya juga, oh mungkin Andin indigo atau apa segala macam. Enggak, saya bukan itu, tapi saya itu dikasih tahu gitu loh sama sosok Aceng ini gitu, teman-teman. Jadi itulah cerita Aceng, awal mula kenapa ada Aceng itu, teman-teman. Dan di video perdana ini saya menceritakan awal mulanya Aceng dulu gitu, teman-teman, perjalanannya Aceng. Nanti next video-video selanjutnya kita akan ceritakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian selama saya pertunjukan karya tari, selama saya beraktivitas gitu ya, seperti apa kejadian-kejadiannya, kita saksikan di video selanjutnya, teman-teman. Jadi untuk itu terima kasih banyak teman-teman semua udah nonton video perdana saya di channel YouTube ini. Mudah-mudahan intinya adalah gini, teman-teman, kalian terserah bisa memilih boleh percaya atau tidak, dan ini adalah pengalaman saya dan saya menceritakan untuk teman-teman. Bukan maksud apa-apa, tidak menakut-nakuti, hanya saja untuk share gitu kan tentang mistis. Terima kasih teman-teman, semoga menghibur, dan tetap teman-teman kita harus jaga diri. Dan satu pesan saya, tidak boleh bersekutu dengan jin, karena kita tidak akan bisa lepas dari lingkaran itu, teman-teman. Terima kasih dari saya, Andin Hardiansa. Semoga nanti kalian bisa nonton videonya. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.